Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Aprilia Handayani dengan NIM 2310101031 akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Sistem urinaria. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Bagian-bagian sistem perkemihan ada ginjal atau renal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagian bagian dari sistem urin. Ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Kedudukan ginjal di belakang dari cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 melekat langsung pada dinding abdomen. Selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Ginjal sendiri mempunyai fungsi mengeluarkan zat toksik atau racun, menjaga keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, mengeluarkan sisa metabolisme seperti urea, kreatin, dan lain-lain. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebra 12 hingga lumbalis 3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrosa berwarna ungu tua. Kedua, lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Berikut adalah anatomi sistem kerja pada ginjal. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron, yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontraspor. Hasil akhir yang kemudian disekresikan disebut urin. Darah sendiri dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsul Bowman karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen. Selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Sekitar 25% plasma kecuali protein dan sel darah disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal disebut filtrasi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin, yaitu reabsorpsi. Mekanisme lain melalui proses sekresi yaitu zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus produksi urin sekitar 1-2 cc, yaitu sekresi. Berikutnya adalah ureter.
Ureter terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah, otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ini adalah gambaran dari proses pembentukan urin dalam tubuh kita. Berikutnya adalah vesika urinaria, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni, yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Berikutnya ada proses miksi atau buang air kecil. Distensi kandung kemih kurang lebih 250 cc. Refleks kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus, pengosongan kandung kemih, kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Persarafan vesika urinaria diatur torokolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Yang terakhir yaitu uretra. Ukuran uretra pada pria jauh lebih panjang, yaitu berkisar 20 cm karena menyesuaikan panjang penisnya. Sementara itu, wanita memiliki bentuk uretra lebih pendek, yaitu sekitar 4 cm saja. Inilah salah satu alasan mengapa wanita memiliki resiko lebih tinggi terkena infeksi saluran kemih dibandingkan dengan pria.